Saatnya Anda dengarkan siaran pendidikan bersama SMP Negeri 1 Purwodadi Grobogan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo, apa kabar pendengar siar Radio Cafe FM di gelombang 95,1 MHz, sahabat dekat Anda. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah virus corona ini. Ibu harap kalian semua selalu dalam kondisi yang baik, sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Anak-anak, jangan lupa kalian tetap di rumah saja, belajar di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan selalu menggunakan masker. Nah, anak-anakku yang di rumah, selamat berjumpa lagi dalam acara pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 1 Purwodadi dengan saya Ibu Daliem, guru Bahasa Indonesia kelas 7 yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Para sahabat KVFM, khususnya anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 1 Purwodadi, hari ini Rabu 14 Oktober 2020. Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran yang sebelumnya, setelah 2 minggu yang lalu sudah terlaksana penilaian tengah semester dan hasilnya sudah kalian terima. Kali ini Ibu akan melanjutkan membahas materi bab 3 dengan tema menyimpulkan isi teks prosedur. Tapi sebelum kita mulai harus tetap semangat walaupun kita ini sedang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita tetap sabar, bersemangat, dan terus berdoa. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera sirna dari dunia ini, khususnya dari bumi Nusantara tercinta, sehingga kita bisa segera bertatap muka lagi. Terkait dengan materi menyimpulkan isi teks prosedur. Untuk itu, marilah kita bersama berucap syukur pada Yang Maha Kuasa atas karunia dan limpahan rahmat-Nya. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga hari ini kita masih bisa beraktivitas. Nah, anak-anakku, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anakku, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Jika sudah, marilah anak-anakku yang ada di rumah, silakan dibuka buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 92 sampai 96 dan buku pendamping di buku Mandiri halaman 45. Lihat bagian tentang menyimpulkan isi teks prosedur. Sudah semua? Baiklah, akan Ibu mulai pembelajarannya. Silakan simak baik-baik dan bila perlu sediakan alat tulis yang nanti bisa kalian gunakan untuk mencatat hal-hal yang kalian anggap penting. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai mengidentifikasi teks prosedur. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai menyimpulkan isi teks prosedur. Untuk lebih lanjut, kita simak materi dari berikut ini tentang menyimpulkan isi teks prosedur. Kompetensi dasar 4.5
menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan atau kuliner daerah yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi 4.5.1 menyimpulkan urutan langkah teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu ataupun cara membuat sesuatu. Kemudian 4.5.2 di sini memperagakan hasil simpulan teks prosedur. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menyimpulkan urutan langkah teks prosedur. Tujuan kedua, peserta didik mampu memperagakan hasil simpulan teks prosedur. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu menyimpulkan teks prosedur? Menyimpulkan teks prosedur adalah kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok dari sebuah uraian panjang teks menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Artinya, menyimpulkan teks prosedur tersebut adalah nanti kita akan mencari gagasan-gagasan pokok dari uraian-uraian yang panjang. Kemudian gagasan-gagasan tersebut kita rangkai sehingga menjadi rangkaian yang runtut dan mudah dipahami. Dan tentunya menggunakan bahasa kita sendiri. Baik, untuk menyimpulkan teks prosedur, maka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, membaca atau menyimak secara keseluruhan teks prosedur. Jadi ini pertama kali yang harus kita lakukan ya. Jika kita mendapatkan teks prosedur, maka kita harus membaca terlebih dahulu isinya. Kemudian menyimak terlebih dahulu secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Setelah kita membaca atau menyimak, tentu kita akan memahami isi dan tujuan teks prosedur. Untuk memahami isi dan tujuan, tentunya yang dilakukan pertama kali adalah membaca dan menyimak isi teks prosedur. Setelah kita memahami isi dan tujuan teks prosedur, maka kita akan berusaha menemukan gagasan pokok dalam setiap urutan langkah teks prosedur. Nah, di sini kita disuruh mencari gagasan-gagasan pokok dalam setiap langkah teks prosedur. Setelah kita menemukan gagasan-gagasan pokok teks prosedur tersebut, maka kemudian kita akan merangkai setiap gagasan pokok yang kita temukan menjadi sebuah uraian singkat dan jelas. Nah, itu tadi langkah-langkah menyimpulkan teks prosedur. Sampai di sini Ibu harapkan kalian dapat memahami itu menyimpulkan teks prosedur dan langkah-langkah untuk menyimpulkan teks prosedur ya. Baik, perhatikan contoh teks prosedur di buku siswa halaman 95. Dalam buku siswa tersebut ada contoh teks tersebut yang berjudul cara mencuci tangan yang baik dan benar. Dalam teks tersebut disajikan tujuan dan isi dari mencuci tangan dengan baik dan benar. Disajikan langkah-langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kalian baca dan simak betul-betul isi teks tersebut. Setelah kalian membaca dan menyimaknya, kita akan mencari tahu secara bersama-sama. Teks prosedur ini, nah kalian lihat cara mencuci tangan
yang akan kita lakukan yaitu pertama dengan membasahi tangan. Jadi basahi tangan dengan tuangkan sabun 2-3 tetes di telapak tangan. Yang kedua, gosok telapak tangan. Jadi gosok telapak tangan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan. Ketiga, gosok punggung tangan. Jadi gosok punggung tangan kanan dan sela-sela jari tangan, lakukan sebaliknya. Lalu keempat, telapak tangan dengan sela jari. Caranya gosok telapak tangan dengan sela-sela jari dengan menyelipkan jari ke ruas jari. Lalu kelima, pasangkan kedua tangan dan gosok perlahan. Jadi pasangkan kedua tangan dengan posisi jari-jari saling mengunci dan gosok perlahan dan putar posisinya. Keenam, gosok ibu jari. Jadi gosok ibu jari dengan memutar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Ketujuh, gosok telapak tangan dengan ujung jari. Gosok telapak tangan dengan memutar ujung-ujung jari tangan kanan dan begitu sebaliknya. Kedelapan, bilas dengan air. Jadi bilas tangan dengan air mengalir hingga busa hilang. Lalu kesembilan, keringkan tangan. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Kemudian yang ke-10, tutup keran. Gunakan tisu atau handuk untuk menutup keran. Inilah langkah-langkah di dalam mencuci tangan yang baik dan benar. Yuk kita cari tahu dari cara mencuci tangan yang baik dan benar. Pertama, apa isi dan tujuan dari teks prosedur? Kedua, ringkaslah langkah-langkah teks prosedur tersebut dengan menggunakan bahasamu sendiri. Ketiga, apakah langkah-langkah tersebut bisa diperagakan? Dan yang keempat adalah simpulan saran apa yang dikemukakan penulis dalam teks prosedur tersebut agar hasil bisa maksimal. Nah, di sini 4 hal yang harus kita cari tahu dari teks prosedur cara mencuci tangan yang baik dan benar. Setelah kita membaca dan memahami teks prosedur tersebut, hingga kita tahu hasil dari apa yang kita inginkan tadi. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah 1. Isi dan tujuan teks tersebut adalah tentang cara mencuci tangan dengan tujuan agar orang dapat melakukan dengan baik dan benar. Kemudian kedua, ringkasan langkah-langkah. Basahilah tangan hingga pergelangan dengan air mengalir. Kemudian tuangkan 2-3 tetes sabun. Gosoklah telapak tangan, punggung tangan dan sela-sela jari. Pasangkan kedua tangan dengan jari-jari saling mengunci. Gosoklah ibu jari telapak tangan dengan saling bergantian dengan gerakan memutar. Lalu bilaslah dengan air mengalir, keringkan dengan handuk ataupun tisu. Dalam menutup keran, gunakan handuk ataupun tisu. Lalu ketiga, apa teks prosedur tersebut bisa kita peragakan? Tentunya saja bisa jika ikuti urutan langkah-langkah kegiatannya. Yang keempat, simpulan saran
pada teks tersebut adalah untuk menjaga kesehatan dapat dimulai dari mencuci tangan sehingga berbagai penyakit akan bisa terhindar. Nah, itu tadi adalah contoh melakukan kegiatan. Kemudian berikutnya ada contoh teks prosedur, yaitu cara membuat martabak mini. Setelah kita membaca dan memahami teks prosedur tentang cara melakukan dan membuat ini, ya, kita harus mengetahui apa tujuan dari kita membuat martabak mini. Bahan yang digunakan, contohnya membuat martabak untuk 15 potong. Pertama, kita siapkan terigu ataupun tepung serbaguna 250 gram. Kemudian yang kedua, 2 sendok makan gula pasir. Ketiga, setengah sendok ragi instan. Keempat, 1 butir telur. Kelima, 500 ml air. Dan keenam, sejumput garam. Dan ketujuh adalah secukupnya pewarna bila suka. Lalu apa yang digunakan untuk membuat martabak mini? Alat-alatnya yaitu antara lain kita siapkan panci untuk mengaduk adonan. Kemudian yang kedua, siapkan sendok nanti untuk mengaduk. Dan ketiga, siapkan teflon ukuran kecil ataupun bisa ukuran untuk ceplok telur. Lalu keempat, kompor. Keenam itu blender. Langkah-langkah cara membuat martabak mini. Pertama, kita siapkan bahan, campur semuanya, lalu di blender sampai halus. Yang kedua, pindahkan ke wadah, tutup dengan serbet dan didiamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, bila ingin variasi warna, bagi adonan sesuai dengan yang diinginkan. Lalu yang keempat, nyalakan kompor dengan api kecil. Tuangkan 2 sendok sayur adonan ke atas teflon tanpa diberi minyak. Lalu biarkan sampai permukaan berongga dan matang, tidak usah dibalik. Lalu angkatlah setelah seluruh bagian atasnya tidak basah lagi. Kemudian kelima, beri isian sesuai dengan selera. Kadang ada yang suka keju parut, ya, ataupun kacang dan sebagainya. Ya. Nah, lalu lipat martabak siap dinikmati. Ya. Ternyata mudah ya cara membuat martabak mini. Itulah cara membuat martabak mini. Setelah nanti kalian tadi sukses, ya, untuk mempraktekannya, tak ada salahnya jika kamu mencoba berbisnis martabak mini karena bahannya yang ekonomis dan mudah untuk dicari. Ya, Ibu harap sampai di sini kalian sudah bisa memahami bagaimana menyimpulkan teks prosedur, meringkas langkah-langkah teks prosedur. Kemudian memperagakan teks prosedur ya. Nah, anak-anakku, demikian yang bisa saya sampaikan materi pelajaran di siang hari ini.
Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan kata ataupun dalam pengucapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.